Shalom anak-anak, hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang baru yang akan kita pelajari bersama-sama. Tentu sebelum kita mulai pelajaran kita akan berdoa terlebih dahulu. Ayo mari kita berdoa bersama-sama, nanti Novel pimpin kita dalam doa. Dibuka dulu Novel. Ayo. Ini dulu dong. Mari kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu Tuhan pada pagi hari ini, di mana kami boleh kembali Tuhan berkumpul, meskipun dalam keadaan virtual ya Tuhan, kami duduk di rumah kami masing-masing, tapi kami tetap bersyukur ya Tuhan, karena berkat dan anugerah pengasihan-Mu kami tetap boleh bertemu dalam meeting kali ini Tuhan. Sebentar ya Tuhan, kami ingin memulai pelajaran kami, kiranya Engkau sertai kami, Engkau berkati kami, supaya kami boleh belajar dengan baik ya Tuhan, boleh belajar dengan tenang. Engkau juga berkati Patimo ya Tuhan yang akan menyampaikan firman. Biarlah apa yang Patimo sampaikan, boleh kami mengerti ya Tuhan, dan boleh kami laksanakan dalam kehidupan kami masing-masing ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh kegiatan belajar kami hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang kelanjutan minggu yang lalu. Minggu lalu kita belajar tentang gereja mula-mula. Peristiwa awal di mana gereja mula-mula. Murid-murid Yesus menunggu di kota apa? Yerusalem. Dan mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka berkumpul, mereka mendapat karunia bahasa roh, mereka mendapatkan anugerah untuk bersaksi yang luar biasa. Gereja mula-mula berdiri itu di Yerusalem oleh pencurahan Roh Kudus. Gereja mula-mula adalah gereja di mana orang-orang dapat menikmati seluruh anugerah Tuhan, yakni karunia keselamatan yang diberikan oleh Yesus Kristus kepada setiap bangsa. Ada begitu banyak bangsa-bangsa, Mesopotamia, Mesir, terus kemudian Arab, dan ada banyak. Dan nanti anak-anak bisa menulis berapa bangsa yang hadir waktu itu. Jadi Petrus berkhotbah dalam bahasa Mesir, bahasa Mesopotamia. Mesopotamia itu kota yang lama sekali, kota kuno itu anak-anak. Dan juga harus diakui bahwa pertobatan-pertobatan awal itu adalah pertobatan-pertobatan yang luar biasa. Satu hari ada 3.000 jiwa bertobat. Jadi gereja mula-mula itu berkembangnya begitu pesat. Belum 300 tahun, seluruh dunia sudah mengenal Injil. 300 tahun. Sekarang sudah hampir 2.000 tahun dunia belum mendengar Injil. Itu yang membedakan. Jadi kita akan belajar dahulu apa yang akan menjadi kompetensi dasar. Kompetensi dasar kita apa? Kita lihat dulu anak-anak, coba. Ya, kompetensi dasar kita. Ya. Anak-anak bisa melihat kan? Nah, kompetensi dasar kita yang pertama adalah kita akan memahami karya Allah dalam pertumbuhan gereja. Ya, memahami karya dalam pertumbuhan gereja, dan kita akan menelaah karya Allah dalam pertumbuhan gereja. Ada beberapa tujuan. Tujuan yang ada adalah menjelaskan beberapa aspek pergumulan gereja di masa lampau dan masa kini. 2, menyebutkan beberapa contoh kegagalan gereja untuk hidup sesuai dengan kehendak. Itu salah ketiga, kehendak Tuhan. 3, kita menyusun rencana tentang mengubah kegagalan tersebut bila ditemukan di gereja-gereja anak-anak. Apa kegagalannya? Apa solusinya? Nanti anak-anak akan menuliskan sebuah pergumulan gereja dalam bentuk makalah.
buat artikel, dan salah satu topiknya, bolehkah perempuan itu menjadi pemimpin gereja. Ada beberapa bacaan-bacaan di sana, nanti kita lihat dalam Kisah Rasul pasal 2, 1 Petrus pasal 2, Yeremia 31, mulai ayat 31. Nah, anak-anak sekalian, perhatikan, gambar yang di samping itu adalah gambar di mana COVID, ya, droplet ludah yang kena kulit kita, kemudian masuk, nah itu merusak seluruh jaringan-jaringan gen kita, DNA kita. Semua diracuni, sampai semua dibungkus, nah itu kan udah mulai masuk itu. Itu masuk secara tidak sadar, masuk, dan kemudian berkembang biak, ya, dan kemudian bermultiplikasi, masuk ke seluruh jaringan-jaringan dan merusak. Itu mengerikan sekali. Nah, demikian juga DNA gereja mula-mula yang tadi Pak Guru katakan, begitu aktif, mereka bersaksi, mereka menjual semua yang ada, berkorban, artinya melakukan apa saja banyak hal agar Injil diberitakan. Nah, DNA gereja mula-mula itu bisa rusak. Ya. Gereja mula-mula yang biasa mempermuliakan nama Tuhan, sekarang gereja-gereja sekarang itu lebih banyak mempermalukan, bukan mempermuliakan nama Tuhan. Nah, itu gambaran virus. Ini virus masuk ini, lihat. Nah, virus masuk ini kemudian dia mengembang biak begitu banyak dalam tubuh. Merusak. Seluruh sel-sel syaraf kita dirusak. Mengerikan sekali. Oleh sebab itu kita harus berhati-hati sebagai anak-anak Tuhan. Kita pembawa berita, bukan pembawa virus. Kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai membawa kabar sukacita, bukan membawa kabar kedukaan. Oleh sebab itu, perhatikan channel yang tertulis di bawah gambar ini, dari YouTube, ada 3 channel. Ada 3 channel ini, usahakan 3 channel ini nanti dilihat satu-satu. Berikan laporan apa saja. Jadi, gereja mula-mula itu pertumbuhannya begitu pesat, luar biasa. Karena gereja mula-mula adalah gambaran gereja yang berkenan kepada Allah. Jadi gereja yang sebenarnya adalah bukan gedung, tetapi gereja adalah orangnya. Gereja orangnya itu adalah gereja di mana umat tebusan Allah, orang yang percaya, orang yang hidup menyerahkan diri kepada Yesus Kristus, menjadi gereja, eklesia eklaleo, dipanggil keluar dari dunia ini, masuk dalam persekutuan, masuk dalam anugerah ibadah. Nah, jadi kita harus memahami apa itu makna gereja dan pengertian gereja yang sebenarnya. Kalau kita tahu bahwa diri kita adalah gereja Tuhan. Gereja itu adalah bukan bentuk gedung, tapi orangnya. Gereja yang harus diperbarui. Gereja yang dulu orang berdosa, sekarang orang yang disucikan. Dulu orang yang jauh daripada Tuhan, sekarang orang yang dekat. Dulu orang-orang yang bermusuhan dengan Tuhan, tapi sekarang menjadi sahabat Tuhan. Sebagai umat yang diperbarui adalah umat yang dirubah. Bukan rubah packagingnya, artinya bungkusnya. Bungkusnya mah tetap. Yang hitam tetap hitam, yang putih tetap putih. Yang pendek tetap pendek, yang tinggi tetap tinggi. Tapi kontennya itu isinya berbeda. Ketika Felicia percaya Tuhan, Felicia saat percaya Tuhan berbeda dengan Felicia yang
belum percaya Tuhan. Felesia yang belum percaya Tuhan itu Felesia yang dipersiapkan untuk neraka. Felesia yang belum kenal Tuhan adalah Felesia yang dipersiapkan untuk kuasa kegelapan. Tetapi pada waktu Felesia percaya Yesus, Felesia menyerahkan diri kepada Yesus, Felesia dipersiapkan bukan untuk neraka, dipersiapkan untuk surga, dipersiapkan untuk kemuliaan Tuhan. Felesia yang punya DNA yang baru, umat yang baru, umat kepunyaan Allah, bangsa yang kudus, imamat rajani. Jadi berbeda Albert yang dulu, yang belum percaya Yesus, dengan Albert yang sekarang percaya Yesus beda. Albert yang dulu adalah pemarah, suka marah-marah, dikit-dikit marah-marah, pemarah. Sekarang jadi peramah. Nah, beda kan? Jadi peramah. Albert yang dulu malas. Kalau nggak disuruh belajar, tidak mau belajar. Tapi Albert sekarang yang sudah percaya Yesus, Albert yang mau belajar. Ya. Jadi berbeda. Umat yang baru itu berbeda. Stand yang percaya Yesus, stand yang belum percaya Yesus itu beda. Kalau stand belum percaya Yesus, dulu tuh ngomongnya kotor melulu. Dikit-dikit kotor, nonton film kotor, dulu. Tapi pada waktu stand percaya Yesus, stand ngomongnya lemah lembut. Tidak mau ngomong kotor, ngomongnya baik. Jadi orang tertarik sama dia. Tertarik bukan karena dia ganteng. Ya. Tetapi karena dia ngomongnya baik. Nah, jadi anak-anak, gereja sebagai umat Allah itu gereja yang diubahkan. Gereja yang punya pengertian baru tentang anugerah keselamatan. Tentu, kalau kita memandang gereja secara gedung, itu gereja yang terus-menerus harus mengalami pertumbuhan. Gereja masa kini dan gereja masa lalu itu bedanya jauh, anak-anak. Bedanya jauh. Nanti anak-anak akan mencatat apa yang menjadi pergumulan gerejamu. Catat minimal 5 lah. Apa solusinya? Gereja saya mungkin tidak perhatikan dengan janda dan fakir miskin. Maka solusinya mengadakan pelayanan diakonia, mengunjungi mereka. Apa yang Pak Guru ngomong ini jangan ditulis. Ini salah satu contoh. Apa pergumulan gereja? Ya. Jadi anak-anak, pergumulan gereja itu ada begitu banyak. Nanti kita catat gerejamu pergumulannya apa dan solusinya apa. Ya. Anak-anak bisa membedakan apa namanya eklesia, apa namanya kuriaki. Dan PR untuk 1 minggu ini yang ke depan adalah anak-anak membuat artikel atau makalah, bolehkah wanita memimpin gereja? Kalau boleh alasannya apa? Kalau tidak boleh alasannya apa? Minimal 3 lembar. Kertas folio diketik, boleh. Nanti kemudian difoto, dikirim ke Google Classroom. Anak-anak, jadi kita ini harus mempermuliakan, bukan mempermalukan. Kalau kita mempermalukan nama Tuhan, maka kita akan mendapati bahwa diri kita akan tidak bisa menjadi saksi Tuhan. Nah, jawablah pertanyaan di bawah ini. Ini jawab pertanyaan-pertanyaan ini harus dijawab nanti. Habis ini anak-anak masuk di Google Classroom. Ya, oke. Anak-anak, itu yang penting. Yang perlu kalian perhatikan. Nah, anak-anak, ada pertanyaan nggak kira-kira anak-anak? Yohanes, kenapa ditutup videonya, dibuka Yohanes? Saya lagi di luar, Pak. Saya lagi di... Ya, anak-anak, usahakan anak-anak jam belajar, tidak boleh jam di luar, ya. Seperti Yohanes contohnya, dia ada di luar. Ini kan jamnya jam belajar agama.
Tidak boleh di luar. Terpaksa Pak Guru remove. Ya. Nggak boleh. Jam belajar, tidak boleh di luar. Oke. Jadi itu adalah salah satu contoh anak yang seharusnya belajar tapi tidak belajar. Anak-anak kira-kira mempermuliakan nama Tuhan atau mempermalukan nama Tuhan kalau begitu? Bagaimana Lea kira-kira kalau begitu? Mempermalukan atau mempermuliakan nama Tuhan? Bisa-bisa. Mempermuliakan. Mempermuliakan nama Tuhan, tidak masuk sekolah, jalan-jalan di luar. Mempermalukan. Mempermalukan nama Tuhan, tidak boleh. Ya, tidak boleh mempermalukan nama Tuhan. Sebagai saksi Tuhan, maka anak-anak harus belajar dengan sungguh-sungguh. Walaupun ini pandemi Corona, COVID-19, kita harus sungguh-sungguh anak-anak. Jadi gereja yang sebenarnya itu bukan gereja gedung itu, kalian itu gereja. Kalian mondar-mandir jam belajar, maka kalian tidak bisa. Nanti pasti guru BK akan memanggil Yohanes gitu. Karena laporan ini nanti akan masuk ke sana anak-anak ya. Tidak boleh. Sekali lagi tidak boleh belajar di luar. Kan masa pandemi itu kan anak-anak harus di rumah. Bukan anak-anak di luar. Kalau anak-anak di luar, nanti kalau kena pandemi COVID, lebih repot lagi loh satu rumah diisolasi. Jangankan satu rumah, kalau ketahuan satu kampung itu diisolasi. Jadi anak Tuhan harus mempermuliakan nama Tuhan, jadi contoh, bukan membawa karir. Coba kamu mondar-mandir jam seperti ini. Jelas anak-anak, mengerti? Nah, jadi anak-anak, sekali lagi gereja itu adalah orang, bukan gedung. Bukan gedungnya. Kalau gedungnya, wah nanti pengangkatan semua semua jadi nggak diangkat orang-orangnya, gedungnya jadi diangkat. Tapi sekarang yang diangkat adalah orangnya. Jadi anak-anak, sekali lagi, sebagai umat Allah, kita harus belajar tentang arti daripada gereja sebagai umat yang baru. Oke anak-anak, ada 2 atau 3 orang Pak Guru kasih kesempatan bertanya sebelum kalian masuk di Google Classroom. Waktu kita 40 menit kali 2 ya. Jadi 90 menit sampai nanti setengah 12, kalian baru bebas. Ya. Nanti berikan laporan. Oke, Pak Guru kasih kesempatan bertanya. Mungkin ada yang tanya, silahkan. Angkat tangan dulu, nanti baru Pak Guru buka. Sudah jelas? Mau ada sesuatu yang ditanyakan, tugas? Atau yang Pak Guru terangkan tadi sudah jelas anak-anak? Ya, oke. Anastasia bisa dibuka. Si Alda dibuka. Oke. Nah, bentar. Di situ bisa dibuka nggak Alda? Buka di situ. Ya. Udah? Udah dibuka di situ Alda? Bisa? Udah. Ya, kok Alda? Yang tanya tadi siapa tadi? Novel. Oh, Novel. Oh, sorry, ada. Novel dulu ya. Oke, Novel. Pak, tadi saya mau nanya. Kan sebenarnya pengertian gereja yang sesungguhnya itu kan kita kan sebagai umatnya, jadi bukan gedungnya. Tapi kenapa di zaman era digital kayak sekarang, apalagi udah masuk industri yang keempat ini, kenapa orang-orang tuh mengartikan gereja sebagai gedungnya itu pas sebagai tempat ibadahnya, bukan yang tadi Bapak jelasin gitu. Udah sih itu aja. Makasih. Ada beberapa suku di Indonesia ini yang menganggap kalau tidak berada dalam gedung gereja, itu adalah belum ke gereja. Hanya beberapa suku. Ya. Pokoknya kalau masuk sakralnya gereja, suasananya gereja, jadi kalau
orang masuk gereja tuh organnya wow, itu ada merinding-merindingnya dikit lah. Wah, itu gereja itu. Jadi ada beberapa suku yang kalau tidak di gereja begitu, dia tidak tidak ke gereja, nak. Jadi menganggap mereka nggak ke gereja, apalagi gereja di mall, gereja di ruko. Wah, mereka itu belum ke gereja itu ke mall namanya, bukan ke gereja. Gereja itu adalah gedung, tapi itu konsep yang salah. Nah, coba sekarang pandemik seperti ini, gereja nggak dibuka, gereja ditutup. Orang masing-masing, kita kembali ke gereja mula-mula, gereja itu dari rumah ke rumah. Mungkin iblis tepuk tangan ya, iblis seneng ya, wah gereja ditutup, tidak ada yang menyembah Tuhan. Tuhan ngomong, lo salah, iblis lo salah. Gereja malah justru ada di mana-mana. Gereja ada di rumah-rumah. Jadinya gereja bukan gedung, gereja orangnya. Nah, konsep seperti itu, Novel, menjadi pelajaran buat kita. Orang-orang kuno, orang-orang lama, bapak-bapak kita atau kakek-kakek kita, rasanya kalau bukan gedung seperti yang Pak Guru, di layar belakang Pak Guru, nggak di gedung seperti itu, gereja-gereja yang mahal, aksesorisnya miliaran, kalau di luar negeri ada begitu. Rasanya nggak pas, tapi sekarang corona ini memaksa orang sadar bahwa gereja bukan gedung, tapi orangnya. Oke, begitu ya. Jelas ya, Novel ya? Si Anastasia, si Nancy. Saya cuma mau mastiin tugasnya, Pak. Jadi tugas kita ini disuruh bikin artikel, Pak. Ya. Itu yang tentang bolehkah wanita menjadi pemimpin? Ya, betul. Pemimpin gereja. Pemimpin gereja, masa pemimpin partai? Pemimpin gereja, nak. Itu boleh diketik, boleh ditulis, Pak? Boleh diketik, boleh ditulis, kan nanti difoto dan kemudian dikerjakan atau langsung semua dikerjakan di Google Classroom aja. Ya. Google Terima kasih. Oke. Ada pertanyaan lagi, nak? Cukup, jelas? Albert, jelas Albert? Biasa Albert paling banyak nanya itu, Albert. Jelas, Pak. Jelas? Jelas, Pak. Oke, anak-anak. Kita akan berdoa kembali ke kelas masing-masing, ke Google Classroom bekerja, ya, mengerjakan tugas yang ada. Oke, nanti Vivi akan mengakhiri kita dengan doa penutup. Ayo Vivi. Dibuka dulu Vivi. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah mengumpulkan kami di Zoom hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih sudah melancarkan Zoom kami hari ini Tuhan. Tuhan Yesus, berkati Patimu Tuhan yang sudah memberikan kami pelajaran ini Tuhan. Berkati Tuhan agar pelajaran ini bisa menjadi pintaran bagi kami Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami yang melanjutkan tugas-tugas yang ada di kelas Tuhan. Berkati tugas-tugas ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Anak-anak, selamat masuk ke Google Classroom. Nanti Pak Guru juga ada di sana. Kalau perlu kita akan pakai Google Meet. Tapi hari ini Pak Guru menjelaskan karena ini sebagai bukti, maka kita akan kembali ke Google Meet atau Google Classroom dulu. Ayo semuanya masuk Google Classroom. Oke, selamat siang anak-anak. Bye.